MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kasus dugaan penyekapan serta merampas kebebasan terhadap mantan supir Nindi Ayunda Sulaiman hingga kini masih belum juga menemui titik terang. Meski sudah beberapa kali menyambangi dan juga menyerahkan beberapa barang bukti tambahan, kasus ini seolah mandek di tengah jalan. Sang istri Rini Diana yang begitu semangat membela sang suami untuk mencari kepastian hukum, langkahnya seperti sengaja dihentikan dengan proses yang terlalu lama. Dan saksi-saksi sebetulnya sudah diperiksa ya, terima kasih banyak kepada penyidik yang sudah memeriksa saksi-saksi semua dan sudah terungkap siapa yang melakukan penyekapan, siapa yang melakukan pemukulan dan semuanya sudah ada. Bahkan saya beritahukan sudah ada 2 visum yang terlampir di berkas penyidikan. Nah, visum itu adalah visum dari Rumah Sakit Kramat Jati. Isinya visum saya tidak punya hak untuk mengetahui kecuali di dalam persidangan nanti saya punya hak untuk melihat. Mudah-mudahan memperjelas suatu titik permasalahan. Pasti saksi-saksi kita pasti akan periksa, kemudian mengumpulkan barang bukti itu jelas ya rekan-rekan, karena memang itu adalah untuk keperluan dalam penyidikan. Perampasan kemerdekaan itu terkait dengan seseorang kebebasannya dikekang. Tidak boleh kemana-mana, keluar diuntit, keluar dikawal, itu adalah merampas kemerdekaan seseorang. Dan insya Allah menurut penyidik, sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Artinya perbuatan pidana itu sudah terpenuhi. 15 Februari 2021, Rini melaporkan Nindi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Apalagi Nindi pun sempat diperiksa pihak penyidik sebagai saksi terlapor atas laporan dari Rini atas dugaan penyekapan yang dialami oleh suaminya. Namun 2 bulan lebih usai Nindi diperiksa, belum ada tindak lanjut dari penyidik hingga Nindi pun sempat mendapat pencekalan pelesiran ke luar negeri. Enggak cuma N saja. Ya terima kasih untuk saudari N juga sudah hadir ya tanpa kita menjemput atau membawa. Itu yang kita sangat berterima kasih dari pihak Polres Jakarta Selatan dan memberikan keterangan ke kita untuk suatu kasus. Berimbasnya ke perekonomian pastinya, dan yang bikin saya sedih itu ya dia sering sakit kepala. Siapa sih istri yang gak akan sedih melihat suaminya seperti itu, yang biasanya dia tidak seperti itu. Sampai dia kadang-kadang sama anak pun dia jadi kayak orang nggak fokus gitu loh. Itu urusannya sama lawyer aja, aku nggak bisa. Nanti aja. Di tengah ketidakpastian hukum, Rini kabarnya sempat didatangi orang tak dikenal yang meminta kasusnya dihentikan alias damai dengan iming-iming uang 500 juta rupiah. Tapi sayangnya, ajakan untuk berdamai dengan imbalan uang ratusan juta rupiah itu ditolak mentah-mentah oleh Rini dan keluarga. Bukan tanpa alasan Rini menolak. Ia ingin kasusnya berjalan dan pelaku dugaan penyekapan dihukum seadil-adilnya. Apalagi Sulaiman mengalami trauma akut dan mengalami sakit di bagian kepalanya hingga membuatnya linglung. Mulai 11 Februari 2021. Jadi karena dia saya memang udah linglung karena waktu itu saya ada pemukulan di bagian leher, dada, sama kepala saya gitu. Oh, yang dipukul bagian leher, dada, dan kepala. Akibatnya apa Akibatnya sekarang saya merasakan dari jam 2 siang sampai malam ini terasa pusingnya di kepala gitu. Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan. Nggak ada damai-damai kata dia. Karena ini korbannya bukan hanya suaminya, tapi ada satu lagi korban yang saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia cuma nyebut temannya mereka. Pria semua Bu, pria badan. Satu orang, dua orang? Atau Kalau yang nemuin saya itu 1 orang, cuman Pak RT bilang ada 3 orang. Pak RT bilang ada 3 orang. Kalau yang nemuin saya cuma 1 orang. Dari saya cerai sampai sekarang pun saya nggak tahu istri saya itu tinggal di mana. Saya nggak bilang mantan istri karena saya masih suami status karena kasih saya menghargai.
Saya sampai sekarang saya nggak tahu. Di tengah pencarian Rini dan Sulaiman dalam mencari keadilan, Nindi justru terlihat lebih santai. Apalagi, ia juga sempat membantah telah melakukan apa yang dituduhkan Rini dan Sulaiman kepadanya. Ibu dua orang anak itu justru lebih memilih memanjakan diri dengan melakukan perawatan ketimbang memikirkan kasus hukumnya yang hingga kini masih berjalan di tempat. Maksudnya info aja ya, dia kan banyak banget ya kalau orang-orang kan kayak mau suntik kromosom dan itu juga harganya juga mahal ya, kayak beli ampulnya berapa sen ya dong, dan itu nggak cuma sekali. Dan menurut aku dengan Mochi level up ini, infusnya ini harganya masih termasuk oke, karena kalau kita bandingkan dengan perkalian yang berapa kali itu lebih bagusan ini kalau memang hasilnya sekeren itu loh. Jadi bukan hanya di sini aja, maksudnya kayak kadang-kadang kan kita pasti cari kayak stem cell untuk organ gitu loh. Memang kalau bagusnya lagi sih pergi keluar ya. Cuma kan sekarang di Indonesia juga ada beberapa mungkin persentasenya tidak sebagus kalau kita berangkat keluar gitu loh. Itu aja sih kalau untuk kesehatan selagi kita masih muda, makanya aku juga rajin olahraga dan konsumsi vitamin itu kan ikhtiar kita sebagai manusia untuk bisa menjaga kesehatan dan berumur panjang. Cuma kan nanti semuanya itu tergantung Allah, itu aja. Sebagai public figure, Nindi tentunya menjaga tubuh khususnya wajah dengan cara rutin menjalani perawatan. Menariknya, ada teknologi baru yang membuat Nindi penasaran dan mencoba treatment tersebut. Dan tentunya sekali treatment membuat isi dompet terkuras. Namun menurut Nindi, jika sesekali dilakukan dan tubuh pun menjadi baik, maka tak ada salahnya ia mencoba. Gendut aku dari itu. Coba cek dulu. Seberapa penting sih buat perawat? Penting banget. Kenapa ya? Maksudnya gini, ada orang yang mungkin spend uangnya kemana gitu. Kan setiap orang beda-beda ya, dan itu pilihan. Tapi menurut aku kalau misalnya memang ada perawatan yang memang itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, kulit kita pada saat itu, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja sih. Jadi nggak yang terlalu over perawatan, tapi selalu update apa aja sih sekarang yang lagi tren dan yang lagi terbaru gitu loh. Nah, aku adalah orang yang selalu pengen coba sesuatu yang baru, baik itu laser. Semua laser sih udah aku cobain. Lancar ya, tenang ya. Yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau biasanya kalau memang untuk treatment baru, pastinya memang kepengen untuk mencoba gitu loh, karena kan memang itu apa sih yang terbaru nih, update apa lagi sih gitu loh. Jadi kita bisa keep up terus kan treatment terbaru yang ada masuk di Indonesia gitu loh. Jadi kalau aku sih pertama, kalau untuk kelanjutannya, kalau memang itu dibutuhkan bisa dilakukan treatment yang sama. Tapi kalau untuk pengen coba ya palingan sekali gitu loh. Memang ada harga-harga yang memang cukup fantastis untuk dirogoh ya gitu loh. Cuma karena memang namanya treatment itu memang semuanya pasti kan ada ada teknologi-teknologi yang memang sudah diupdate, terus juga ada kayak dari segi laser atau segi infusnya, segala perawatan yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu loh. Dan aku sendiri juga memilih klinik-klinik berserta dokternya yang menurut aku memang
berkompeten di bidangnya gitu. Kalau aku sih sekarang yang pasti muka udah nggak jerawatan lagi. Palingan tuh ada keluar tuh kayak 1-2 kalau memang lagi menstruasi. Terus kalau sekarang paling cuma menghilangkan scar. Kalau sekarang ini konsentrasi aku, jadi kemarin ini sempat ada jerawat, terus sempat disuntik dan ternyata injeknya membuat scar. Jadi ngedengkok ke dalam dan itu kan memang lumayan lama ya untuk nge-up-nya lagi supaya rata dan warnanya sama lagi. Itu aku udah ngelakuin berbagai macam treatment di dermapen, terus udah gitu di laser juga, terus udah gitu di apalagi macam-macam lah gitu loh. Jadi udah dilakukan gitu loh. Nah sekarang paling tinggal sedikit lagi. Jadi aku pengen nyobain sekaligus ada laser terbaru namanya Morpheus. Itu yang ada di sini. Yang dirasain ya pasti ada sakitnya, tapi itu masih ya painless lah. Masih ada demi segala-galanya. Demi tren, demi kecantikan. Pokoknya terima kasih Dokter Tata sudah membawa ini alat yang canggih ini dan sudah membuat infus level up. Jadi putih nyambu dipelihara ya, bukan udah putih. Putih, misalnya putih dari lahir itu pasti, tapi kan kita secara setelah kita udah bertambahnya umur, kena sinar paparan matahari, terus dengan adanya aktivitas outdoor, pasti kan kulit itu kayak semu gitu loh, kayak apa ya? Kena paparan, kena radikal bebas. Jadi pasti harus ada yang di treatment gitu loh. Nah ini treatment level up ini, infus level up ini adalah salah satu favorit pastinya. Untuk tampil cantik dan bugar, Nindi sepertinya harus bolak-balik melakukan treatment. Lantas benarkah Nindi rela mengalokasikan budget hingga ratusan juta rupiah untuk satu kali treatment? Dan benarkah sejak berpisah dari Askara, Nindi jarang melakukan treatment kecantikan lantaran uang yang ia gelontorkan jumlahnya cukup fantastis? 75 juta. 75 juta. Tapi maksudnya makanya aku kasih tahu kalau sekarang ini pun kan juga dijual macam-macam ya kayak kromosom apa gitu ya, stem cell. Dan itu juga harganya juga sama. Jadi kayak misalnya kayak isinya tuh berapa ampul gitu kan. Jadi mungkin ini udah dicampur jadi satu gitu loh. Dan kalau itu kan harus kayak 3 paket apa segala macam, ujung-ujungnya juga mahal gitu loh. Dan kalau ini cuma sekali dan juga ada anti agingnya. Kalau yang itu nggak ada anti aging setahu aku, jadi hanya untuk memutihkan. Jadi makanya kadang-kadang kalau aku misalnya kayak suka ngambil paket gitu kan, kadang-kadang tuh harus diingetin terus gitu loh. Suka nggak rutin tiap bulan. Cuma kalau kayak misalnya menurut aku sesuaikan dengan kebutuhan aja sih gitu loh. Nggak dalam sebulan tuh setiap minggu gitu loh. Nggak kayak gitu juga gitu loh. Karena kan pertama memang dibutuhkan atau tidak, dan yang kedua juga kan treatment itu juga membutuhkan uang yang juga cukup besar. Oh iya, kalau misalnya kayak botox aku ngelakuin palingan kayak setahun sekali gitu loh. Terus kayak kemarin aku baru botox karena baru ngerasa kayak padahal ternyata botox itu udah dilakukan setahun lebih yang lalu gitu loh. Baru keinget jadi pas lagi ngaca kok kayaknya udah kok ada garis-garis dan terlalu dalam gitu loh. Jadi aku langsung telepon dokter, "Dok, aku mau botox ya," gitu. Jadi aku lihat aja kebutuhannya gitu loh. Palingan yang rutin itu pasti aku lakukan itu adalah facial. Facial itu bisa kayak sebulan sekali. Dan yang kedua aku palingan tuh kayak silk peel gitu untuk angkatin kulit mati. Jadi itu aja sih kalau yang rutin ya, yang kayak hampir setiap bulan. Tapi kalau kayak penyuntikan itu nggak selalu setiap bulan.